Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita tidak seperti biasanya, kita kuliah di hari Sabtu. Karena kemarin hari Kamisnya cuti bersama dan kemungkinan nggak dapat kuliah jadi diganti untuk hari ini. Nah, untuk hari ini kita bakal lanjut, kemarin kan udah static routing. Static routing itu hanya ada satu materi yang kemarin. Kemudian untuk yang sekarang ini kita masuk ke dynamic routing. Nah, di dynamic routing ini nanti bakal ada banyak, bisa nanti kemungkinan OSPF, EIGRP, BGP, sama RIP kalau nggak salah. Tergantung nantilah. Oke, untuk kali ini kita bakal bahas sedikit tentang dynamic routing itu seperti apa. Kemudian nanti langsung masuk ke OSPF dan nanti prakteknya OSPF. Oke. Langsung masuk aja untuk routing dinamik. Apa sih yang dimaksud routing dinamik? Nah, routing dinamik ini protokol untuk routing yang digunakan untuk menemukan network dan melakukan update pada routing table secara otomatis. Jadi untuk routing dinamik ini kita nggak perlu menentukan rutenya. Jadi rutenya itu sudah ditentukan oleh si router itu sendiri dengan protokol yang kita gunakan dalam dynamic routing itu tersebut. Nah, kemudian nanti untuk routing dinamik untuk saat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interior, yang kedua ada eksterior. Yang pertama interior gateway protocol itu artinya routing protokol dinamis, yang dimana kita antar router-routernya itu masih dalam router kita sendiri. Maksudnya router yang kita milikin gitu. Seperti contohnya RIP, IGRP, ISIS, sama OSPF. Nah, kalau exterior gateway, nanti kita itu hubungannya udah routing dinamik dengan router bukan punya kita lagi. Jadi eksternal atau eksterior. Contohnya BGP. BGP ini biasanya digunakan untuk antar internet service provider itu menggunakannya BGP. Nanti sebenarnya juga ada sih interior BGP, ada juga internal BGP, IBGP. Nanti untuk lebih lengkapnya ada di materi BGP sepertinya. Oke, jadi bedanya eksterior dan interior ini kita anggap yang dimaksud dalam internal itu yang di dalam autonomous system yang sama. Jadi kalau BGP itu udah beda AS number atau autonomous system, jadi itu sudah jatuhnya eksternal. Kalau misalkan internal, dia masih dalam autonomous system yang sama atau AS number yang sama. Nah, makanya yang untuk eksternal ini sebenarnya cuma satu, yaitu BGP doang yang bisa. Karena nanti untuk berbeda AS number itu kita pakai routing dinamisnya pakainya BGP. Nah, sisanya untuk yang dinamis lainnya seperti OSPF, EGRP, ISIS itu kita masih di dalam internal. Oke, kemudian kelas-kelas routing protokol untuk dinamis ini pertama ada dibagi menjadi kelasnya distance vector. Jadi dia bakal ngitung berdasarkan distance atau hop. Jadi nanti perhitungan untuk routing terbaiknya dia menggunakan distance atau hop. Kemudian ada link state. Nah, kalau link state ini dia berdasarkan link status dari link itu sendiri dan juga bandwidth biasanya. Kemudian ada hybrid. Hybrid ini dia menyatukan dua distance vector dan link state ini digabungkan jadi satu. Nah, kemudian untuk pertama distance vector ini dia bakal mencari path terbaik berdasarkan jarak. Nah, jarak ini biasanya disebutnya hop. Jadi misalkan hop itu per router ya. Jadi misalkan saat kita melewati satu router itu artinya kita melalui satu hop. Bisa juga disebut kalau misalkan kita ping itu ada namanya TTL, time to live, itu biasanya juga hop. Nah, kemudian yang memiliki jumlah hop paling kecil ditentukan sebagai base route. Nah, jadi dia menentukan misalkan
dari Jakarta ke Bandung itu dia melewati 2 hop, 2 router. Terus maksudnya misalkan kita dari Jakarta ke Bandung, kita mau lewat jalur timur itu kita melewati 3 hop. Nah, kalau lewat selatan itu kita melewati 5 hop. Nah, jadi yang best route-nya itu bakal milih, kalau desain vektor itu bakal milih yang lewat timur karena cuma 3 hop. Jadi lebih sedikit. Oke, ada pertanyaan kalau untuk desain vektor? Nggak ada ya? Belum ada ya. Kalau untuk desain vektor itu contohnya RIP, IGRP. Nah, cuman untuk desain vektor ini sekarang udah jarang banget dipakai sih, karena dia banyak kekurangannya. Nah, kemudian yang sekarang banyak untuk internal gateway protokol yang banyak digunakan sekarang, biasanya kita menggunakan SPF atau SIS. Atau kalau misalkan Cisco proprietary, dia pakainya yang EGRP. Nah, Linkstat, dia kelasnya menggunakan Linkstat. Jadi nanti dia akan menggunakan, dia bakal ada rumus-rumus gitu, nanti dia membentuk semacam table, nah nanti dipilih table yang terbaik yang mana dari, nanti ada perhitungan metriknya. Nah, kalau hybrid ini dia kombinasi antara desain vektor dan Linkstat. Jadi gabungan keduanya, nanti ada hitung-hitungannya juga, dia menggunakan metrik. Contohnya untuk yang hybrid ini dia EGRP. EGRP ini khusus untuk Cisco, jadi untuk vendor-vendor lain seperti Mikrotik, Juniper, dan lain-lain nggak ada. Oke, untuk summary-nya kurang lebih gini. Jadi hierarki paling atas kan kita dynamic routing nih. Dynamic routing itu terbagi menjadi 2, ada eksterior, ada interior. Oke, eksterior itu cuman ada di BGP doang. Jadi karena dia menghubungkan antar AS number yang berbeda. Itu karena disebut eksterior. Kemudian interior. Nah, di interior itu sendiri dibagi menjadi 2, ada desain vektor dan juga Linkstat. Nah, untuk desain vektor itu sebenarnya hanya RIP dan IGRP. Cuman IGRP ini sebenarnya istilahnya update terbaru, bukan teknologi terbaru dari desain vektor, cuman hybrid dengan Linkstat. Sebenarnya ini ada di tengah-tengah sih harusnya. Nah, untuk Linkstat sendiri itu adanya OSPF dan ISIS. Nanti kita bakal bahas yang OSPF. Sampai sini ada yang mau ditanya atau bingung? Kalau yang sekarang suka dipakai itu berarti yang OSPF ya, Bang? Ya, kalau misalkan, jadi penggunaannya kalau misalkan BGP itu, penggunaannya udah otomatis di antar ISP ataupun misalnya kampus punya IS number sendiri, nah nanti hubungan keluar itu pakainya BGP. Nah, kalau untuk SPF ini banyak digunakan untuk enterprise, untuk masih jaringan tersendiri, jaringan mereka sendiri nggak berhubungan dengan jaringan luar. Kemudian AS ini biasa banyak digunakan kalau nggak salah buat vendor-vendor telekomunikasi sih, biasanya pakainya AS. Nah, untuk RIP ini, RIP versi 2 pun sekarang kayaknya udah jarang banget yang pakai, udah belum pernah lihat lagi sih yang pakai. IGRP juga enggak. Ya paling untuk sekarang yang dipakai itu IGRP, OSPF, ISIS, sama BGP. Atau mungkin kemarin ada yang PKL-nya bahas salah satu ini, mungkin siapa? Oke, ada yang tanya lagi sampai sini sebelum kita masuk ke OSPF. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Nah, tipe routing protokol. Oh ya, ini kita masuk ke tipe dulu. Jadi routing protokol itu tadi sebenarnya dibagi lagi. Jadi ada routing protokol dinamis yang classful. Jadi kalau classful ini contohnya RIP dan IGRP kalau nggak salah. Jadi kalau classful ini yang dimaksud kita nggak bisa subnetting si routingan ini. Jadi kalau misalkan kita nemu routing ke 10 itu udah otomatis dia kelasnya kelas A. Jadi subnet max-nya 255.000. Nah, kalau misalkan kita nemu 172 sekian-sekian berarti
otomatis dia subnet max-nya kelas full, otomatis jadi 255, 255, 00. Begitupun selanjutnya. Nah, karena kalau untuk kelas full ini dia menganggapnya subnet max-nya konsisten karena kan kelas full. Jadi untuk IP tersebut, IP itu nggak bisa di subnet, nggak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi summary root diperuntukkan untuk jaringan. Nah, contohnya ya RIP, IGRP, itu dua itu, dan sekarang udah jarang digunakan karena kan sekarang kebutuhannya udah yang classless ya. Jadi kita saat ini butuhnya ya subnet atau nanti di agregat gitu. Nah, yang kedua ada juga classless. Nah, kalau classless ini kebalikan dari classful yang biasa kita kemarin bahas untuk subnetting. Jadi kita harus memasukkan subnet mask saat menentukan root. Jadi kita menentuin berapa sih IP yang kita bakal routing. Nah, jadi kita spesifik tuh pakai subnet berapa. Misalkan slash 30 berarti cuma 4 IP yang kita routing. Ini menggunakan kemarin ya VLSM yang dibagi-bagi berdasarkan variabel. Kemudian summary root dapat secara manual dikontrol. Jadi kita bisa summary-nya kita bisa ubah-ubah. Nah, untuk classless ini ya selain dari yang RIP versi 1 sama IGRP tadi. IGRP, OSPF, ISIS. Oke, nah ini bedanya routing dinamis yang tadi IGRP, RIP, OSPF, yang tadi distant vector, link state, sama hybrid. Nah, kalau misalkan di RIP itu dia ngitungnya hop count. Jadi misalkan dari A mau ke B, karena dia menghitungnya distant vector, maka dianggapnya dari A ke B ini sama aja mau lewat ini atau lewat ini. Sedangkan kalau SPF ini atau SIS dan link state itu dia pakai rumus metrik, dia pakai Dijkstra, nanti hitungannya dia si router yang bakal ngitung, bukan kita yang bakal ngitung. Jadi kalau misalkan kita punya jalur seperti ini, kita mau dari A ke B, otomatis dia bakal lewatnya yang ke T1 ini. Karena T1 ini sekitar 1,5 Mbps, sedangkan kalau lewat sini dia hanya 25 kilobyte. Nah, jadi dia lebih memilih bandwidth yang lebih besar. Kalau IGRP nanti hitungan metriknya lebih kompleks. Dia menghitung bandwidth, delay juga, load, reliability. Jadi dia nanti ada hitung-hitungan tersendiri. Nanti metriknya dapat hitung-hitungan dari si router. Nanti dia bakal milih yang mana yang terbaik routingan. Sampai sini ada yang bingung atau mau ditanyain? Atau sudah mengerti perbedaan? Yang T1-nya tadi itu apa? T1 ini dia semacam apa ya? Link gitu ya. Link ada tapi udah jadul, tapi nggak tahu masih dipakai sekarang atau enggak untuk yang voice dan lain-lain. Itu T1 itu sekitar 1,5 Mbps kecepatannya. Nanti kan kita pakainya paling fast Ethernet atau Ethernet atau gigabit Ethernet. Nah, itu kan kalau fast Ethernet itu sekitar 100 Mbps. Kalau gigabit Ethernet itu ya sekitar maksimal 1 gigabit. Nah, jadi linknya nanti kalau kita antara 10 Mbps atau 100 Mbps atau 1 giga atau lebih. Atau nanti misalkan di sini ada limitasi, kita bisa juga limit. Ini hanya perumpamaan aja untuk perhitungan cara dia memilih rute terbaik dari A ke B. Ada yang masih bingung? Bang, mau nanya Bang. Ya. Itu kan yang OSPF kan tulisannya cost nih Bang. Sedangkan tadi kan dia memilihnya berdasarkan bandwidth. Nah, terus bedanya sama IGRP yang pakai bandwidth itu apa Bang? Kalau OSPF ini dia hanya menghitungnya berdasarkan bandwidth aja. Jadi nanti rumusnya itu ada bandwidth reference-nya berapa dibagi bandwidth dia sendiri. Nah, nanti hitungannya itu kalau misalkan bandwidth reference-nya sekitar 100 Mbps kalau nggak salah. Dibagi misalkan link ini 100 Mbps juga. Jadi nanti cost-nya itu 1
satu, cost-nya itu 1. Kalau misalkan dia 10 Mbps berarti nanti cost-nya 10. Nah, dia bakal melewati yang lebih rendah, yaitu yang lewatnya yang 1 aja cost-nya. Nah, kalau EGRP ini dia gabungan, jadi nanti rumusnya lebih kompleks, nggak cuman bandwidth bandwidth reference dibagi bandwidth, tapi dia ada perhitungan bandwidth, delay, load, dan reliability, dan lain-lain. Nah, nanti ini sebenarnya kita nggak perlu hitung, nanti si router sendiri yang bakal ngitung. Cuman nanti misalkan kita mau nyari routingan terbaik manual gitu maksudnya. Oh, ternyata lewat sini nggak sebagus lewat sini. Itu nanti kita bisa mainin di administrative distance atau kita bisa mainin di bandwidth, delay, dan lain-lain. Ini lebih untuk parameter, kalau misalkan EGRP itu nanti perhitungan dia rute terbaik itu menggunakannya metrik ini loh gitu. Kalau SPF itu hanya menggunakan metrik si bandwidth, jadi gede-gedean bandwidth aja, paling gede bandwidth yang arah ke A ke B, dia bakal lewat situ. Oke, Bang. Beres ya. Jadi nanti kita untuk cost-nya itu nanti metrik-metriknya itu otomatis sama si router yang bakal hitung. Coba nanti kan kita bisa misalkan kita bikin topologi sesuatu nih, kita bisa nentuin kalau misalkan kita mau dia lewat sini, otomatis si link-nya ini kita ganti jadi misalkan pakai OSPF kita mau lewat yang lebih misalnya lewat timur, oke, yang timur kita bikin bandwidth-nya kita gedein. Gitu. Untuk lebih ke customize nantinya seperti itu. Oh, berarti kalau misalkan mau nentuin jalurnya, gedein bandwidth salah satu router ya, Bang? Itu tergantung kalau misalkan kita pakainya routing dinamis apa. Kalau SPF otomatis kan kita pakainya bandwidth-nya kita gedein. Nah, kalau EGRP nanti bisa jadi delay-nya kita kecilin atau load traffic-nya kita kecilin, nanti dia bakal hitung-hitungannya metriknya lebih kecil ya. Prioritasnya dia bakal yang lebih kecil atau metrik yang lebih kecil. Jadi balik lagi semua ke routing dinamik apa yang kita pilih. Misalnya kita pakainya RIP, berarti otomatis mencari terbaiknya itu kita kurangin hop-nya atau kurangin routernya supaya sampai tujuannya lebih dipilih gitu. Oke. Oke ya, kita kita masuk ke OSPF. Jadi hari ini kita coba yang dinamiknya kita pakai OSPF. Nah, OSPF itu Open Shortest Path First. Kayaknya untuk teorinya udah sama Bu Asri ya sepertinya, dan kalian dengar-dengar udah ada yang jadi praktek segala macam, maksudnya suruh presentasi dan lain-lain. Nah, mungkin di sini kita coba konfigurasinya seperti apa. Oke, jadi OSPF ini dia open standard, jadi dia multi vendor. Jadi kalau misalkan EGRP itu khusus untuk Cisco aja. Jadi selain Cisco itu dia nggak punya fitur EGRP. Sedangkan kalau SPF ini semua routingan itu semua router vendor itu misalkan Juniper, Mikrotik dan lain itu pasti ada OSPF untuk routing dinamisnya. Nah, yang seperti tadi dynamic routing ini OSPF ini menggunakannya link state. Jadi dia bakal ngupdate state-state dari link-link masing-masing, membentuk table dan lain-lain. Nanti lebih lengkapnya ada. Dia mendukung subnetting, jadi bisa dibagi-bagi, nggak perlu dia jadi classless. Kemudian hop count-nya tidak terbatas. Jadi kelebihan OSPF ini jadi mau hop-nya sampai 100 pun dia nggak masalah. Maksudnya lebih dari 100 mau berapapun nggak masalah. Jadi istilahnya kalau misalkan kalian ping itu kan ada time to live. Nah, kalau OSPF ini kita bisa tentuin time to live-nya sampai mana. Jadi dia si paket ini bakal habis di mana. Nah, untuk OSPF sendiri dia hubungan dengan router tetangga. Jadi pertama-tama pas dia udah kita advertise untuk
oke router ini kita advertise OSPF. Nah, pas kita advertise OSPF itu nanti si router ini bakal ngirim hello paket ke semua router yang terhubung dengan router itu sendiri. Nah, nanti kalau misalkan udah ketemu, misalkan oke router A ke router B ke router C. Router C nggak pakai OSPF, oke dia didiemin sama dia. Kalau router A ke router B ternyata pakai OSPF nih. Nah, nanti setelah udah hello paket terjawab, nanti si router ini bakal menyebarkan link state advertisement atau LSA melalui routing table. Nah, nanti untuk mekanisme atau proses dari hello paket ke LSA ini sebenarnya udah di handle sama si router. Nanti paling kita dapat semacam notifikasi aja, oke, hello paket, atau nanti si LSA-nya udah advertise dan lain-lain. Nah, nanti link itu, yang dimaksud link itu kan router interface sendiri. Kemudian state-nya itu dia gambaran interface-nya yang terhubung. Jadi, oke, gambarannya, oke, ini lagi up atau lagi down, atau bukan, si state-nya ini bukan OSPF dan lain-lain. Nah, itu nanti di-handle sama si LSA ini. Kemudian nanti si OSPF ini atau si router ini bakal mengalirkan atau flooding si LSA ini ke semua router dalam area. Nah, jadi nanti ada istilahnya ABR, ASBR, itu nanti itu jadi kita untuk saat ini kita masih mainnya dalam satu area aja. Jadi area backbone atau area 0. Nah, nanti untuk lebih advance-nya itu untuk si OSPF ini terbagi menjadi area-area. Jadi untuk lebih membagi jaringan-jaringannya agar tidak mudah teradvertise keluar. Jadi kita bisa bagi-bagi lagi berdasarkan area-area. Oke, nanti LSA yang dihasilkan oleh OSPF digunakan untuk membuat link state itu sendiri untuk link state database. Jadi setelah udah disebarin nih, tadi hello paket kan, hello paket udah beres, kemudian dia mengirimkan lagi LSA, link state advertisement. Nah, dari hasil link state advertisement itu nanti didapatkan database dari OSPF link state-nya itu sendiri. Nah, ini yang dijadikan parameter atau referensi dari si OSPF untuk bertindak dia melewat mana atau cost-nya berapa dan lain-lain. Dia kalau untuk OSPF ini dia menggunakan namanya Dijkstra. Algoritmanya namanya Dijkstra. Nah, untuk menghitung router terpendek setiap tujuan akan mendapatkan pada di routing table. Nah, nanti untuk Dijkstra ini kurang lebih rumusnya yang tadi yang pembagian bandwidth. Nah, jadi untuk rumusnya itu cost yang disebut Dijkstra ini nanti didapatkan cost ya. Cost ini reference bandwidth dibagi interface bandwidth in BPS. Nah, reference bandwidth itu yang biasa itu 10 pangkat 8 atau sekitar 100 Mbps. Benar ya, 10 pangkat 8 berarti ya 100 Mbps berarti dibagi bandwidth in BPS. Berarti kalau misalkan kita punya link sebesar 100 Mbps, otomatis nanti cost-nya 1. Nah, kalau kita misalkan punya link-nya cuma 10 Mbps, nanti jadinya 10. Kalau cuma punya 1, nanti jadinya 100 si cost-nya ini. Makin besar cost, makin nggak dipilih. Jadi dia untuk cost-nya ini dia lebih prefer ke yang lebih kecil. Oke. Nah, jadi untuk hierarki OSPF yang tadi bilang kita bisa pakai area-area. Nanti area-area ini dia nggak bisa saling terhubung. Jadi nanti di sini kalau untuk area utamanya disebutnya backbone area atau area 0 ya. Nanti kita masih berkutatnya atau bermainnya di area 0 aja dulu. Nah, area 0 ini yang jadi backbone area untuk menghubungkan ke external routing domain atau ke router lain yang bukan punya kita ataupun berhubungan ke routing dinamis yang lain atau routing statik misalkan. Jadi untuk ini disebutnya ABR kalau nggak salah. Untuk yang antar area dengan area itu disebutnya ASBR kalau nggak salah.
Jadi semua area ini sebenarnya harus terhubung dengan area backbone. Jadi misalnya kita punya area 5 area itu semua harus terhubung dengan area backbone. Backbone area atau area 0. Nah, kalau misalkan nanti misalkan di area 3 ini dia nggak direct langsung ke area backbone, nanti bisa pakai virtual link gitu. Jadi seolah-olah dia terhubung ke backbone area. Nah, untuk yang lebih advance kemungkinan nggak kita bahas, jadi kita bahasnya masih di backbone area ini aja. Oke, yang untuk di sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau bingung? Mau nanya bang, yang bandwidth interface tadi itu bang, itu didapatnya per tiap interface antar router atau nanti misalkan routernya ada 6 gitu. Nah itu dijumlahin semua itu jadi interface bandwidth in BPS itu atau gimana? Nanti kan jadi OSPF itu untuk rumusnya nanti kan kita advertise-nya per interface ya. Jadi bukan berdasarkan IP, jadi per interface. Nah, yang dihitung cost ini interface itu sendiri. Jadi misalkan interface fast Ethernet 00. Kita advertise tuh fast Ethernet 00, IP-nya berapa, kita advertise. Nah, nanti dari hasil advertise itu kita didapetin cost-nya itu sendiri. Oh, berarti per interface. Nah, jadi setiap interface itu kan nanti bakal punya IP. Nah, IP itu yang bakal dikasih ke orang atau misalnya, jadi kalau di SPF ini nanti kita cukup mengadvertise atau mendaftarkan interface yang kita punya, yang di router itu punya, untuk jadi routing table. Jadi untuk jadi reference yang untuk LSA ini bagi-bagi. Jadi misalkan kita punya 3 interface, nah 3 interface itu aja yang kita advertise. Kalau bedanya dengan static routing kan kita perlu tahu interface atau IP mana yang kita pengen tuju kan. Kita harus tahu kan. Mau dia ada di 100 router di belakang, kita harus tahu dia lewat mana, dia ada IP-nya berapa segala macam. Nah, kalau untuk dinamis atau yang OSPF ini, kita cukup daftarin aja interface yang kita punya. Jadi misalnya kita ada di routing Jakarta, nah nanti kita cukup interface atau IP yang di Jakarta aja yang kita daftarin. Gitu. Yang maksudnya didaftarin itu untuk nanti disebarin ke semua OSPF yang ada. Oke, nanti untuk lebih jelasnya. Gimana? Interface-nya berarti jadinya yang ditujuannya ya Bang ya, yang didaftarin ya? Interface kita sendiri. Oh. Misalnya kita lagi kita misalnya lagi config router A nih. Nah, di router A ini interface mana sih yang mau kita advertise? Advertise itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi ngiklanin interface yang kita punya sendiri Bang. Yes, ya. Jadi maksudnya kayak nyediain interface ini nih bisa dipakai ini gitu. Jadi ya. router yang nentuin ya. Oh, ya. Bang. Misalnya kita punya 4 interface. Nah, kita cuma pengen advertise atau kita pengen nyebarin cuma 3 doang nih. Nah, nanti yang kita daftarin di OSPF itu cuma 3 ini aja, satunya nggak usah kita advertise. Nah, advertise ini gunanya nanti setiap ada LSA ini, nanti bakalan si OSPF itu nyebarin, oh nih gue punya interface dan IP segini buat rerouting kalian gitu. Jadi intinya kita advertise router kita sendiri. Mungkin nanti lebih jelasnya kita pas praktek kali ya. Mungkin ada gambarannya. Mungkin sedikit terminologinya kita jangan terlalu banyak-banyak. Nah, untuk link, sebuah link jaringan, jadi interface-nya disebutnya link antar network. Kemudian router ID. Nah, kalau untuk di OSPF ini kita perlu router ID. Nah, router ID ini bisa dalam bentuk IP address. Biasanya itu dia pakainya IP loopback. IP loopback ini artinya IP yang nggak punya interface atau dia berdiri sendiri. Loopback ini harus ada biasanya di router-router sebagai identifikasi. Kalau misalnya kita nggak set si loopback ini, nanti dia bakal milih IP tertinggi dari semua interface.
Nah, nanti untuk itu kemungkinan kita belum ada untuk yang router ID ini. Kemudian neighbor ini 2 atau lebih router interface dalam satu network. Jadi misalkan dari router A kita terhubung langsung ke router B, ke router C. Nah, router B, router C itu disebutnya neighbor. Nah, kemudian adjacency hubungan antara dua router SPF yang mengisikan pertukaran routing update. Nah, jadi proses advertisement itu statusnya itu di apa ya? Bakal muncul sebuah adjacency atau nanti misalkan kita OSPF bla bla bla, nanti muncul OSPF adjacency dengan interface ini. Artinya dia udah connect lah, udah saling terhubung. Oke, kemudian Hello Protocol. Nah, yang tadi Hello Protocol itu nanti dia mengirimkan setiap kita advertise OSPF, nanti dia bakal ngirim Hello Packet via multicast 224, IP multicast-nya 224.0.0.5. Nah, nanti setelah Hello Packet, dia bakal flooding si LSA ini. Nah, nanti bakal muncul si topologi, si database dari OSPF itu sendiri. Neighborship nanti daftar misalkan dari hasil Hello Packet ini dari kelima router ternyata cuma 3 yang dapat balasannya, berarti neighbor database-nya cuma dapat 3. Kemudian topological database, informasi tentang LSA atau link state advertisement dari sebuah area. Oke. Kemudian LSA ini tadi ya link state advertisement, jadi OSPF nanti jadi OSPF ini mengirimkan paket-paket LSA ini berisi link state atau yang yang dimaksud tadi kita mengadvertise itu, jadi hasil advertise kita bakal dikirimin sama si LSA ini via data paket. Nah, istilahnya kita ya tadi ngiklanin gitu. Jadi oke, OSPF kita punya tiga interface dengan IP tertentu, nanti kita bakal advertise, kita bakal ngiklanin via si LSA ini. Nah, nanti juga ada istilahnya designated router dan juga BDR kalau nggak salah. Ya, backup designated router. Nah, jadi si DR ini fungsinya untuk yang membroadcast si LSA ini. Nah, kalau misalkan si designated routernya ini mati atau down, nanti dia bakal pindah ke backup. Nah, area itu kelompokan jaringan yang berdekatan. Jadi nanti ada istilahnya area 0, area backbone, area 1, 2, 3, dan lain-lain. Nah, kalau untuk area itu kemungkinan ada perbedaan ya. Kalau misalkan di Cisco itu area itu kita bisa define dengan 0, kita nulisnya area 0, 1, 2, 3. Kalau misalkan di selain Cisco, sepengalaman saya itu, jadi kita nulisnya seperti IP. Jadi kayak misalnya area 0. Area 0 itu kita nulisnya area 0.0.0.0. Area 1 dia bakalan area 0.0.0.1. Jadi mungkin kalau misalkan nanti kalian ada bikin routing OSPF ini di router selain Cisco, kemungkinan akan dapat perbedaan seperti itu untuk area ID ini. Broadcast yang tadi pakai multicast itu, nanti juga ada yang nggak broadcast. Nah, untuk konfigurasi di OSPF nanti kurang lebih seperti ini. Nah, jadi pertama kita harus definisikan OSPF sebagai routing protokol. Nah, jadi kita punya router nih. Kita define dulu nih, oke, router ini kita mau pakai OSPF. Berarti di Cisco nanti kita router OSPF, kemudian masukin proses ID-nya. Proses ID-nya ini nanti kita bisa masukin 0, 1, atau berapa. Yang penting sama antar proses ID yang lain. Nah, kemudian setelah kita tentukan si router ini jadi OSPF, kemudian kita tinggal advertise network mana aja yang kita pengen advertise. Dengan config-nya network, kemudian address-nya berapa. Address-nya itu nanti berarti harusnya masuk interface dulu. Nanti kemudian masukin network, kemudian
address mana yang kita pengen advertise. Nah, kemudian yang beda ini kita pakainya wildcard mask. Jadi wildcard mask ini kebalikan dari subnet mask. Kira-kira udah pada tahu cara ngitungnya belum? Untuk wildcard mask ini? Belum, Bang. Belum ya? Sebenarnya cuma kebalikannya aja. Jadi nanti untuk rumusnya itu kurang lebih subnet max-nya dikurangin 255 nanti dapatnya si wildcard. Mungkin nanti kita sedikit hitung kali ya untuk wildcard-nya. Kemudian area, kita tulis area, kemudian area ID. Nah, area ID ini kita bisa isi dengan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita pakainya cuma yang 0 aja dulu. Oke, ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau kita misalkan punya router B ini, nanti router OSPF, proses ID-nya 100, kemudian kita advertise network yang 10.112, wildcard-nya 0000, ini dia slash-nya /32, kalau 0000 ini. Kemudian area 0, karena dia di area 0. Kemudian itu tadi S2, kemudian S3-nya di advertise juga, network 10.222.000 wildcard-nya, kemudian area, kemudian 0. Oke, untuk di konfigurasi ini masih ada yang bingung atau ditanya nggak? Berarti ini konfigurasi dalam satu router kan, Bang? Ya, betul, dalam satu router. Jadi pertama kita sebenarnya kita tentuin dulu nih router kita jadi OSPF dengan proses ID-nya berapa. Kemudian kita masuk dulu ke interface kita. Sorry. Kita langsung aja network address-nya berapa. Nanti wildcard-nya berapa, area ID. Oke. Nanti kita kalau udah kita masukin router OSPF proses ID berapa nanti bakal dia config strip router. Nanti kita tinggal advertise aja IP mana aja yang kita pengen advertise. Seperti itu. Oke ya, kemudian router ID ini udah tadi ya identifikasi yang kalau 0 itu backbone area, kemudian router ID ini yang loopback itu. Loopback dan atau dia pilih IP address tertinggi. Oke, sampai sini teorinya ada yang pengen ditanyain atau mau langsung aja kita coba? Halo? Berarti kalau yang tadi yang di slide sebelumnya yang single area itu berarti sama aja kayak dilakuin yang di backbone kan, Bang? Ya, jadi ya kalau single area ini atau area 0 itu area paling utama lah jatuhnya. Jadi kalau kita nggak mau define area lain, kita define-nya cuma di area 0. Karena nanti area 0 ini yang bakal terhubung dengan routing protokol yang lain. Jadi paling aman itu kita bikin di area 0. Gitu. Jadi misalkan nanti ada statiknya, berarti otomatis dia bisa terhubung karena dia di backbone area. Nanti pun area-area yang selain area backbone itu juga harus terhubung secara langsung ataupun secara virtual dengan si area 0 ini. Gitu. Oke. Mungkin tadi gambaran areanya mungkin gini kali ya. Untuk ini kelihatan nggak area? Ya. Kelihatan. Nah, jadi area 0 ini dia area utama backbone. Nah, untuk nanti dia routernya ini sebutnya SBR. Nanti dia bakal terhubung dengan routing protokol yang lain ataupun dengan router selain OSPF. Kemudian nanti area 1, area 2, nah nanti hubungan antara beda area ini disebutnya ABR. Nanti ada stub area dan lain-lain itu lebih advance sih. Bang, area-area ini tuh masih satu IGP kan ya?
Iya, masih satu EGP karena masih dalam nanti dia masih di dalam satu OS number yang sama. Nah, kemungkinan nanti dari OSPF ini dia connect-nya ke BGP nih. Ada router lagi untuk yang handle BGP. Nah, nanti BGP-nya ini yang terhubung dengan eksternal lagi. Gitu. Jadi untuk dinamik yang seperti OSPF, EGRP, ASIS dan RIP itu masih dalam internal gateway protokol. Oke. Oh iya, tadi mungkin kita ngitung wildcard mas dulu kali ya. Oke. Bentar. Ini kelihatan ya? Excel. Oke. Kelihatan, Bang. Wildcard. Oke. Nah, jadi wildcard mask itu referensinya adalah subnet mask. Jadi subnet mask tertinggi itu kan 255, 255, 255, 255 ya. Ini /32. Oke. Nah, ini wildcard. Ini istilahnya referensinya. Nah, cara ngitung wildcard-nya itu caranya dikurangin dengan subnet max kita sendiri. Jadi misalkan subnet, kita punya subnet /29, berarti berapa tuh? 255, 255, 255, /29. Ya, 248 ya? 248. Ya, Bang. Nah, ini caranya itu, ini kita tinggal kurangin aja. Nah, ini 255, Nah, 255 dikurangin 255 berapa? 0. Kemudian 255 kurang 255, 0. Kemudian 255, 0. Nah, 255 kurang 248? 7. 7. Nah, jadi kalau misalnya kita punya subnet /29, kok gini? /29, untuk wildcard mask-nya itu 0007. Nah, kalau kita punya /30, ini berapa? 25 berapa? 252. 252. Nah, berarti wildcard-nya 3. Oke, gitu ya. Mudah ya untuk wildcard-nya. Kebalikannya doang, cuma dikurangin doang. Kalau misalkan nanti kita punya /24, ini kan 0. Jadi ininya 255. Nah, Bang, kalau fungsi wildcard itu apa, Bang? Kan kalau subnet membagi jaringan, kalau wildcard buat apa, Bang? Wildcard itu apa ya? Semacam peruntukan aja sih kalau misalkan belum tahu juga sih, coba kita cari ya. Tapi referensinya itu selalu /32 ya, Bang? Iya kan maksimal subnet mask kan 2/32 kan? Oke. Wildcard mask. Intinya kebalikan dari subnet max-nya aja sih. Untuk kebalikan aja sih sebenarnya buat jadi IP yang tersedia itu berapa? Kebalikannya gitu. Subnet tersedianya itu berapa? Jadi
Kalau misalnya kita punya subnet 24, otomatis yang tersedianya berarti yang 255. Untuk itunya mungkin nanti saya coba baca-baca juga. Soalnya yang selama ini cuman kayak, oh kebalikannya doang. Itu kemungkinan hanya untuk mekanisme di router atau mekanisme di si routing protokol itu. Jadi cuman dibalik aja. Cuman untuk keperluannya ini juga harus ini juga ya, maksudnya untuk SPF itu harus pakai wildcard, nggak bisa pakai subnet mas. Oke. Oke, mungkin kita langsung coba kali ya. Atau ada yang masih bingung mau ditanya? Belum ada ya. Oke, kita coba. Kita punya jaringan Semarang, Jakarta, Bandung. Nah, di Bandung ini kita punya network sendiri, kemudian di Jakarta punya network sendiri, kemudian di Semarang kita cuman direct connect aja nih ke Bandung sama ke Jakarta. Nah, kita di sini cuman pakai area 0 ya, area 0 dulu. Nah, jadi nanti kita setupnya di sini area 0, area 0, area 0. Jadi ini masih dalam satu area yang sama, area backbone. Nah, pertama mungkin kita di Jakarta dulu kali ya. Ini sebentar, code dulu. Biar lebih enak. Kita pakai HTML. Oke, untuk ini switch ini kita, karena nggak ada VLAN, jadi switch-nya nggak ada konfigurasi. Kita hanya konfigurasi isi IP di VPC sama konfigurasi SPF di router masing-masing. Oke, kita coba di Jakarta dulu. Ini sampai bawahnya kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini udah kita hostnya udah kita ganti Jakarta, kita configure terminal. Kita coba show dulu ya, show IP root. Do show IP root. Nah, masih belum ada show IP interface brief. Do show IP interface brief. Nah, masih belum ada IP-nya. Mungkin bisa bantu gimana? Kita dimulai di EVA 00 dulu kali ya. EVA 00, kita punya jaringan 192.168.1.0. Berarti di sini kita masuk ke interface EVA 00. Kemudian di enkapsulasi. Kok yang enkapsulasi? Kita nggak main interVLAN. Langsung ya, oke. Langsung aja karena kita direct connect dan ini kita masukin aja langsung IP-nya. IP address 192.168.1 titik, kita bikin 1 kali ya. Kemudian slash-nya kita bikin subnetnya /29, berarti 255, 255, 255, 25, 248. 248. Oke, gini aja ya berarti. Enter. Setelah ini gimana? No shoot. No shoot ya, no shutdown. Karena posisi di sini masih down. Oke, no shoot, down. Oke, udah up. Kemudian kita pindah ke interface FA01. Break dulu bentar ya, azan sebentar. Oke.
Kita lanjut ya. Apa ya? Oke, kita tadi udah interface FA00. Kemudian kita coba yang FA10. FA10. Interface FA10. Kemudian kita kasih IP address. Di sini kita punya IP 111.0/30. Mungkin kita bisa pakai yang satu dulu. Jadi ini berapa? 111.0/30. itu berapa? 255, 255. Oke, jangan lupa no shutdown. Tunggu up, oke. Kemudian kita pindah interface selanjutnya ke FA01. FA01. Oke. Sini kita ada topologinya 2.2.2.0/30. Kita bikin satu juga aja. IP address 222.1/30 sama 255, 255, 255, 252. Oke, no shutdown. Oke, udah up. Jangan lupa do write. Kita coba exit dulu. Exit lagi. Show IP interface brief. Oke, udah kita punya IP 3 ya. Nah, dari IP 3 ini kita coba advertise untuk SPF-nya. Nah, untuk SPF sendiri kita cukup dengan konfigurasi dulu. Sorry. Salah nulis. Ya, tambah nih. Kita bakal OSPF berarti yang dimaksud OSPF ini, sorry tadi berarti kita cukup advertise network yang kita pengen advertise saja ya. Jadi kita nggak perlu masuk dulu ke interface-nya, cuman kita cukup IP mana atau network mana aja yang mau kita advertise. Jadi misalkan di satu interface ini kita ternyata punya 2 IP, ada IPv4 sama v6. Nah, nanti cukup misalkan cuma pengen IPv4-nya aja yang di-advertise, berarti cukup advertise IPv4-nya. Tapi kalau misalkan mau IPv6 juga, nanti tinggal dua-duanya kita advertise IP-nya. Jadi lebih ke apa ya? Advertise itu artinya kita memberikan jaringan kita ke orang lain supaya orang lain bisa terhubung. Nah, kalau misalkan kasusnya kita misalkan nggak mau si network Jakarta ini yang /29 ini nggak mau kita advertise atau kita nggak mau orang lain tahu, kita cukup nggak usah interface di OSPF-nya. Jadi kita cukup advertise si yang 2221 sama 111 ini aja. Untuk ini enggak. Cuman di sini kita pengen coba semua network yang ada di sini kita coba advertise semua. Oke? Oke, kita coba configure terminal. Oke, tadi kan pertama kita define dulu router. Routernya kita define OSPF. Kemudian proses ID-nya kita bisa berapa aja, kita coba 1 kali ya. Proses ID-nya 1 atau 100 deh. 100. Oke, nah ini otomatis kita udah masuk nih. Kita udah masuk ke mode router. Atau kita akan OSPF. Berarti nanti kalau misalkan EGRP, nanti masuknya EGRP. Oke, kemudian di OSPF ini kita cukup advertise network yang kita pengen advertise. Nah, kita di sini punya 3 ya. Ada network ini, dan network ini. Atau lebih ininya gini kali ya. Do show IP dulu.
Nah, kita punya network 111.0, kemudian 222.0, 192, 168, 1.0. Nah, perlu diingat yang di advertise itu networknya, bukan IP-nya. Oke? Tahu kan bedanya network sama IP? Kalau IP di router ini yang ini nih, yang 1111. Nah, kalau network itu yang ini. Kemarin hasil reviewnya kan udah sempat bahas perbedaan network dan IP host ya. Nah, berarti kita cukup advertise pertama, kita coba advertise yang 111.0. Network 111.0. Nah, kita pakainya wildcard. Untuk /30 ini wildcard-nya tadi berapa? 255 dikurang 252, 0,003. 3 ya. Kemudian cukup kita masukin areanya, kita mau area berapa? Area 0. Oke. Network sekian. Oke. Kemudian kita pakai yang kita advertise lagi yang kedua. IP 222.222.220. Wildcard-nya sama ya, karena kan subnetnya sama-sama 30, areanya sama-sama 0. Kita enter. Kemudian lanjut satu lagi, kita pengen advertise yang 192.168.1.0. Nah, ini benar nggak kayak gini? Wildcard-nya 3 atau berapa? Tadi berapa? 7 ya? 7. Oke, 248 dikurangin 255 dikurangin 248. Oke, enter aja cukup. Jangan lupa do right. Oke. Kita coba exit. Sorry. Kita show IP root. Nah, di sini masih belum ada SPF kelihatan kan? Nah, kenapa kira-kira? Kita udah advertise, cuman kok nggak ada apapun di sini, nggak ada perubahan. Ada yang tahu kira-kira? Karena belum ada SPF yang lain di router lain. Nah, betul. Karena ini masih proses hello paket. Nah, ini masih hello, tapi nggak ada yang jawab. Nah, jadi di sini belum ada, tabelnya belum ada. Karena kita butuh pasangan si OSPF ini, dia mana sih yang balas hello-nya gitu. Nah, berarti sampai di sini belum ada karena kita kan belum config yang di Semarang sama di Bandung juga belum. Oke, ini kita close dulu biar nggak ini. Kita lanjut ke Bandung dulu kali ya. Kita ke Bandung. Oke, enable configure terminal. Kemudian kita masuk interface dulu. IP-nya belum ada ya. Kita punya 111.333 sama 10.10.10.10.0. Kita yang 11 dulu kali ya. Tadi kan /30 yang di 1111 udah punya Jakarta. Nah, untuk Bandung kira-kira berapa IP-nya? 2 aja, Bang. 2. Kalau 3 boleh nggak? Enggak. Karena nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada 2 host. Fixnya 30. Nah, Iya. betul. Subnetnya. Betul sekali. Jadi untuk Yang mana, Bang, yang /30 benar? Siapa yang benar? yang benar. Keren. Iya, Luna. Nggak bisa, Pak. Keren banget. Oh, hai semuanya. Jadi /30 kan. /30 itu networknya berapa? 1.1.1.0. Hostnya berapa? Berapa aja? 1 dan 2. Kemudian 3 itu broadcast. Nah, jadi yang bisa dipakai cuma 1 dan 2. 1 udah dipakai di sini, kemudian sisanya tinggal 2 kan. Jadi yang bisa dipakai 2. Oke. Mantap lah. Kita coba masuk dulu interface FA10. FA10. Oke, ini IP address tadi berapa? 1112 255 255 255 252. No shutdown. Kemudian fast Ethernet 01. Kita masuk fast Ethernet 01.
IP-nya kita berapa nih kira-kira? 333.0. Kita bikin sama-sama aja ya, 2 ya kali ya. Yang ini 1, yang Semarang 1, yang ini 2. Jadi IP at 33332 255 255 255 252. No shutdown. Oke. Kemudian terakhir satu lagi IP ke arah networknya 10 10 10 0. 129 di FA 00. FA 00. IP-nya IP at 10 10 10 berapa nih kira-kira bikinnya? Berapa? /29. Kita jadiin gateway kira-kira berapa? Satu aja ya. /29 255 255 255 252. Betul nggak? 248. 248. Oke. Mantap. No shutdown. Oke, udah up. Do right. Kita exit dulu dari keluar interface dulu. Do show interface. Do show IP interface brief. Oke, udah IP-nya udah attach. Nah, kita coba do show IP. Oke, nah kita di sini kita coba advertise ya. Kira-kira yang bakal dapat hello paket atau yang bakal terkoneksi yang mana? 1, 3 atau 10? Yang satu. Satu ya. Karena dia terhubung langsung dengan karena tadi kita udah config di router Jakarta. Oke, kita coba aja langsung. Router. Kita buat routernya OSPF. Tadi berapa proses ID-nya? Kita buat berapa tadi? 100 ya. Oke, bukan 1 ya. 100. Kita udah masuk di OSPF-nya. Nah, kita pengen advertise 111 333 10 10 10. Oke, network 1110. Wildcard-nya berapa? 30 000 titik 3. Kemudian Area 0. area 0. Oke. Area 0. Kemudian lanjut di 2222. Oke. Nah, ini kelihatan kan OSPF adjacency proses 100, neighbor-nya 10 10 11. Nah, jadi kita udah dapat si OSPF yang di-advertise sama router Jakarta. Lewatnya flash Ethernet 1.0. Loading full, loading down. Oke. Ini 22 tadi belum clear ya. Oke. Ini tadi 222 belum. 222.0. Aduh. 222. Oke. Udah ada kali ya tadi. 222. Oke, kita sekarang lanjut yang 10 10 10. /29 itu tadi berapa? 7. Itu kayaknya karena belum dikonfig router deh, Bang. Oh iya, betul. Doang. Kok bisa keluar dia? Oke, sorry. Router OSPF 100, kita coba networkin 2. Oke. Kemudian yang 10 juga kita advertise. Do right.
Oke, kita exit dulu. Oke, kita coba show IP. Nah, kita udah dapat nih O itu artinya apa? OSPF. Jadi flag atau bendera O itu artinya OSPF. Berarti kita udah dapat hasil advertise dari. Jadi si router satu kan tadi nawarin IP-nya berapa, networknya berapa aja? 111. Tadi si Jakarta kan nawarin dia advertise IP-nya 111, kemudian network 222 sama 192.168.1.0. Nah, karena 111 ini networknya kan direct connect, jadi dia ke OSPF karena otomatis dia udah direct connect-nya. Kemudian yang belum ada di router Bandung ini yaitu network 2220 dan network 192.168.1.0. Nah, jadi karena tadi udah sama-sama OSPF, jadi tadi kan si Jakarta nawarin nih 3 network. Nah, network yang belum si Bandung punya ini kan network 222 dan 192.168.1.0. Nah, itulah yang diambil sama si router Bandung. Gitu. Nah, nanti pun di Jakarta pun nanti bakal dapat network yang di-advertise sama si router Bandung. Oke. Berarti ini udah dapat ya OSPF yang network 222 sama 192.168.1.0. Oke. Ada yang tanya nggak untuk dua router ini OSPF sebelum kita lanjut ke Semarang? Gimana? Belum ya? Oke, kita lanjut karena ini belum semua. Oke. 333. Oke. Kita masuk ke yang Semarang. Enable configure terminal. Configure terminal. Oke. Kita tadi FA01 sama 00. 01 dulu ya. Interface FA01 IP-nya tadi karena di situ udah 2 berarti 3331. 3331 wildcard wildcard 255 255 255 252. Benar nggak? Iya. Benar. Oke. No shut. Up. Oke. Kita masuk ke interface FA00. Oke. IP address-nya tadi kan si router Jakarta pakainya 2221, berarti kita pakainya 22222. IP address 2222 255 255 255 252. Oke. Kebanyakan hanya no shutdown. Oke. Do right. Karena kita di sini di router Semarang cuma punya 2 interface, jadi cukup 2 interface saja. Kemudian kita do show IP interface brief. Oke, udah ada interface 00 dan 01. Nah, kemudian kita coba config OSPF-nya ya. Kita do show root dulu. Do show IP root. Oke, dia masih belum dapat IP, cuman IP dia sendiri ya, belum dapat. Nanti harusnya dapat IP 111, 10, 10, 10, dan 192.168.1.0 via OSPF. Oke, kita mulai router OSPF. Proses ID-nya 100. Kita pengen advertise 2 network aja. Network 22220. Wildcard-nya berapa? 130. 0000. 3. Oke. Area ya. Area 0.
Kemudian yang 333 sama 333. Oke. 333. Kenapa? Kenapa? Enggak, itu tadi titiknya ada 2. Ya, tadi dicobain lagi biar make sure. Oke, kita exit dulu. Kita exit. Exit. Oke. Show IP route. Oke, nah di sini kita punya berapa network nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada semua ya berarti. Oke. Nah, yang tadi dimaksud cost itu, cost atau bandwidth, nah yang ini nih. 11, kemudian 21, 20. Nah, ini disebutnya cost. Nah, yang untuk yang depannya ini disebutnya administrative distance. Ini biasanya untuk yang administrative distance itu yang kalau misalkan OSPF 110, kemudian kalau untuk RIP itu 120, kemudian ISIS 115, IGRP itu 90 yang itu. Jadi dia beda-beda untuk setiap ini. Jadi administrative distance 110 ini membuktikan kalau dia OSPF. Kemudian 11 ini disebutnya yang tadi cost, hasil perhitungan dari reference bandwidth dibagi bandwidth si interface itu sendiri. Interface dari fase Ethernet 000 berarti hasilnya itu segini. Oke, kita coba ping kali ya. Coba kita ping ke 1111. 5%, 112, oke. Kemudian ping ke 222 udah direct connect, nggak perlu. Kemudian yang 10-10 kali ya. 10-10-10, 1. Bisa juga. Kemudian yang 192, 168, 1.1, bisa juga. Oke. Kemudian kita coba show apa ya? Show IP OSPF neighbor. Nah, berarti neighbor-nya ini cuma satu nih. Prioritasnya 1, neighbor-nya 1. Ini untuk apa? Ini neighbor-nya. Jadi kan tadi ada neighbor, jadi sebelahnya. Jadi ini yang nggak ada di yang apa ya? Yang nggak direct connect gitu. Kita coba di router Jakarta. Enable show IP OSPF neighbor. Nah, dia ada neighbor-nya ada 333. Ini ada BDR, artinya ini backup, dua-duanya backup. Addressnya 222, 222, 111. Oke, gimana? Show IP route. Jadi untuk OSPF itu di masing-masing router itu kita advertise network kita yang mau di-advertise, yang mau dibagiin. Kemudian nanti otomatis si router-router yang OSPF lainnya akan mengupdate tabel routingnya kalau nggak ada di dia. Ya misalkan di router Jakarta ini kan dia cuma punya IP-nya 111, network 111, 222 sama 192. Nah, nanti bakalan si OSPF ngasih yang 333 sama 10-10-10. Gitu. Dengan nanti ada ininya nih, cost-nya 20-11. Harusnya 20 ke 11, lewatnya lewat 10 ya. Kita misal, oh ini nggak bisa sih. Kita harus sebenarnya mau buktiin nih dia lewat mana, cuman kalau 3 gini kayaknya
dia bakal sama kan dari sini ke sini. Trace route dari sini lewat mana gitu. Pokoknya dia otomatis melewati routing terbaiknya dari ini, dari si COS ini. Oke, ada yang ditanyain nggak? Atau bingung? Atau gimana? Mungkin dicoba ping itunya Bang, kan tadi juga. Yang mana? Ping PC-nya Bang. Ping PC, dari PC. Ya. Oke, PC-nya ini kalau nggak salah udah di setting 92.168.1.5. Kita coba ping 1111 connect karena direct, kemudian 333.1 bisa. Kemudian ke network yang berbeda di tempat lain 10.10.10.10.1 tadi bisa juga. Mungkin kita coba trace kali ya. Trace 10.10.10.1. Dia lewat mana? Dia lewat 192.168. 1.2. Lewat 1 ya? Lewat 1. Lewat sini dia. Kita bandingin 111 sama 222 ini. Cost-nya lebih besar yang mana ya? Oh, karena kan kalau ini lewatnya ke sini, otomatis misalkan, misalnya gini, misalkan semua ini sama ya cost-nya ya. Misalkan di sini 10 Mbps, 10, 10, 10. Nah, dari sini pengen ke sini, otomatis kalau sini kan lewat 1, 2, oke. Kalau lewat sini kan 1, 2, 3. Jadi 2 kali lipatnya, jadi pasti dia lebih milih yang lewat 111. Gitu. Gimana nih? Kira-kira dapat kan? Dapat ya? Oke. Jadi OSPF nggak perlu pusing-pusing dulu untuk yang area 0 ini cukup tadi bikin router sebagai OSPF dengan proses ID, kemudian ditentuin areanya berapa dengan cara kita advertise network kita. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Halo? Atau ada yang mau nyoba? Oke, ada yang ditanya lagi nggak? Belum ada sih Bang. Belum ada ya? Mungkin paling kayak di tugasnya kan ada intervilan. Oh, di tugasnya ada intervilan. Sorry, belum. Kayaknya belum lihat juga. Tugasnya ada di mana ya? Oh, ini. Kalau di tugasnya itu, kita refresh dulu. Nggak ada deh Bang. Nggak ada ya? Ya mungkin gampang lah OSPF. Nggak perlu, cuman cukup advertise aja. IP ditentukan masing-masing pakai. Nah nih kalau 4 kayak gini nanti misalkan, jadi gini, kalau kalian mau buktiin, misalnya mau buktiin ya, nanti jadi, nah kalau ini kan ada slot ya, FE sama Ethernet kan ya. Nah otomatis ini kan beda bandwidth ya, beda bandwidth masing-masing. Kalau fast Ethernet otomatis lebih gede kan, lebih gede bandwidthnya dibanding si Ethernet biasa kan. Ethernet biasa biasanya maksimal 10 Mbps, kalau fast Ethernet tuh kalau nggak salah 100 Mbps. Nah mungkin kalian bisa pakai mekanisme itu buat buktiin di sini nih. Nah
Nanti misalkan yang ini kalian pakainya Ethernet, yang ini pakai fast Ethernet. Nah, nanti bener nggak kalau ngeping ke sini itu lewatnya yang lebih bandwidth-nya lebih gede. Oke ya. Berarti lewat trace ya Bang tadi. Ya, jadi di VPC nanti di trace. Di trace otomatis kan nanti lewatnya lewat ini dulu. Kemudian dia menentuin nih lewat ini, lewat sini atau lewat bawah. Oke ya. Nah, kalian bebas nih, ya, mungkin tambahan aja di luar ini. Jadi untuk yang salah satu router ini nih, dibuat yang satunya fast Ethernet, yang satunya Ethernet. Oke? Oke ya. Jadi nanti otomatis kan bakal lebih milih yang bandwidth-nya lebih gede. Yang fast Ethernet harusnya kan. Nanti begitu ya. Mungkin lampirkan hasil ping. Nanti ada lampirkan traceroute dari network A ke network B ya. Mungkin tambahan. Oke? Ya, Bang. Oke, nanti yang switch-nya nggak perlu cuman switch-nya perlu ditambahin doang, nggak perlu di config. Config ini aja, ini, oke. Oke, ada yang ditanyain nggak? Ini gampang lah nanti tinggal buat router. Oke, ada yang ditanyain lagi? Sebelum kita tutup. Belum sih Bang, udah cukup jelas. Belum ya? Oke, paling silakan dicoba-coba aja. Nanti ketemu flow-nya gimana, config-nya gimana, biasanya pas kita nyoba. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin untuk hari ini cukup sampai sini dulu. Jangan lupa nanti tugasnya mungkin dicobain, coba-coba ngoprek juga, biar tahu gimana. Oke. Mungkin cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.